Renungan pada hari ini diambil dari Injil Matius 8. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Injil Matius 8 ayat 1-4. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Penderitaan adalah berbagai hal di dalam hidup manusia yang tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Ketika orang ingin memperoleh sesuatu yang dianggap baik, tetapi ternyata apa yang dialaminya bertolak belakang dengan yang diinginkannya, maka menderitalah orang itu. Salah satu bentuk penderitaan yang bisa dialami manusia adalah penyakit. Ketika orang mengharapkan tubuh jasmani yang sehat, ternyata mengalami sakit. Sakit berkepanjangan merupakan suatu bentuk penderitaan yang menggerogoti tubuh maupun jiwa. Orang akan mengalami penderitaan jika mengalami sakit dalam kurun waktu yang lama. Orang bisa mengalami rasa putus asa jika harus menderita sakit tak tersembuhkan. Sakit kusta pada zaman di mana Yesus Kristus hidup merupakan penyakit yang tidak tersembuhkan. Sakit kusta juga penyakit yang dianggap sebagai kondisi yang membawa ketidaksucian hidup. Bersentuhan dengan orang kusta akan dianggap sebagai kenajisan. Tidak hanya menderita secara jasmani, orang yang mengalami kusta akan menderita secara batin karena disingkirkan dari komunitasnya. Kombinasi penderitaan jasmani dan penderitaan batin membuat orang yang mengalami kusta akan semakin terkucil dan minder. Ketika melihat Yesus Kristus, penderita kusta ini tersungkur dan memohon untuk disembuhkan. Penderita kusta ini memulai permohonannya dengan kalimat, "Jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Penderita kusta ini menyadari sepenuhnya bahwa sembuh tidaknya dirinya bukan ditentukan dirinya, tetapi ditentukan oleh Yesus Kristus. Penderita kusta ini menyadari sepenuhnya bahwa sembuh tidaknya dirinya bukan ditentukan seberapa besar imannya, tetapi ditentukan oleh Yesus Kristus. Penderita kusta ini menyadari sepenuhnya bahwa Yesus Kristus adalah pribadi yang berkuasa memulihkan kesehatannya. Pemahaman penderita kusta ini bertolak belakang dengan keyakinan banyak orang yang mengaku sebagai orang percaya, termasuk pada zaman sekarang, bahwa sembuh tidaknya seseorang dari penyakit atau selesai tidaknya persoalan hidupnya ditentukan oleh seberapa besar imannya, seberapa kuat keyakinan pribadinya untuk keluar dari penderitaannya. Penderita kusta ini hanya bisa memohon. Tetapi pada saat yang sama, di balik permohonannya ini, terdapat keyakinan bahwa Yesus Kristus dapat menyembuhkan dirinya. Kehendak Yesuslah yang menentukan sembuh tidaknya dirinya. Jika Yesus Kristus menghendaki dirinya sembuh, maka dia akan dipulihkan kesehatannya. Jika Yesus Kristus tidak menghendakinya sembuh, maka dia akan tetap sakit. Keyakinan penderita kusta ini mirip sekali dengan keyakinan yang dimiliki Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika ketiga anak muda cerdas yang bekerja di bawah pemerintahan Babel ini tetap berpegang teguh kepada keyakinan mereka, hanya kepada Allah saja mereka boleh menyembah, hanya kepada Allah saja mereka mau berbakti. Mereka bertiga mengerti konsekuensi penolakan mereka terhadap perintah raja untuk menyembah patung emas itu adalah hukuman mati. Tetapi dalam hal ini pun sikap mereka jelas. Ketika nyawa mereka terancam, mereka tetap menolak menyembah Dewa Babel hanya untuk menyelamatkan hidup mereka. Bahkan seandainya Allah tidak menolong mereka terlepas dari bahaya yang mereka hadapi, mereka tetap setia kepada Allah dan menolak berpaling kepada Dewa Babel. Itulah iman sejati. Iman Kristen bukanlah tentang keyakinan kuat dan pasti memperoleh kesembuhan ketika sakit. Juga bukan tentang keyakinan besar dan pasti mendapatkan jalan keluar seperti yang diinginkan ketika menghadapi persoalan hidup.
bukan pula tentang perjalanan hidup yang selalu mulus tanpa persoalan. Anthropocentric faith, iman yang berpusat kepada diri manusia semacam itu, pada akhirnya hanya akan menghasilkan kekecewaan panjang dan dalam kepada penganutnya. Iman Kristen merupakan theocentric faith, iman yang berpusat dan bersandar kepada Allah, adalah tentang ketaatan mutlak kepada Allah, bahkan ketika berada di dalam situasi yang sulit atau ketika harus memilih di antara berbagai alternatif yang tidak mudah. Iman Kristen merupakan suatu persetujuan yang teguh, kesetiaan yang penuh, dan keyakinan yang kuat terhadap penyataan ilahi. Iman semacam ini berjalan bersamaan dengan kesadaran bahwa Tuhan berdaulat penuh terhadap diri kita dan sejarah.